Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang amat sangat penting, yaitu bahwa saudara dan saya yang sudah menjadi orang percaya harus menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membangkitkan semangat hidup orang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, seluruh pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat 11, sesudah itu ayat 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda serta bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Amin. Saudara pemirsa, urapan Roh Kudus sesudah
Nabi Samuel mengurapi Daud, maka dia segera mendapatkan kekuatan, juga kekuatan fisik yang luar biasa. Ia berani dan mampu membanting singa yang lima kali lebih dari berat badannya. Dan dia membanting lagi beruang coklat yang beratnya 12 kali lebih berat dari dirinya. Ada keberanian, ada semangat hidup yang kuat dalam diri Daud. Tetapi sebaliknya dengan Saul, ia sudah kehilangan urapan, sudah ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga dia kemudian menjadi motivasi ketakutan untuk umat Tuhan. Itu yang kita renungkan benar-benar hari ini. Mari saya baca sekali lagi ayat 11 dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, siapa itu? Goliat. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Siapa mereka itu? Satu Saul, dua panglima tentara umat Tuhan namanya Abner, sampai kepada tukang pikul barang, tukang masak ketakutan, karena yang di puncak itu sudah takut. Sudah perhatikan hidup saudara sekalian. Jangan suka menyebar berita hoax, berita yang menakutkan, yang sebenarnya belum tentu benar. Mari kita sungguh-sungguh hari ini punya semangat hidup, punya Roh Kudus yang memberi kita urapan dan kuasa, memberi kita keberanian untuk hidup, saudara sekalian. Jangan pernah menjadi alat motivasi ketakutan untuk orang lain, baik dalam rumah tangga saudara sekalian maupun dalam gereja di mana saudara bergereja. Perhatikan kemudian bagaimana kondisi umat Tuhan sesudah Daud mengalahkan Goliat. Saya ingin baca satu ayat yang sangat penting untuk kita. Apa kata Saul tentang Goliat? Ini yang buat mereka takut. Ya. Apa katanya? Ayat yang ke-33 ini sangat mengerikan kata-kata Saul ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi dia justru mengagungkan siapa? Goliat. Oh, jangan saudara sekalian, jangan seperti itu. Mari kita lihat sesudah Daud mengalahkan Goliat, kemudian itu ayat 52 tadi saudara sekalian. Apa katanya? Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad, sampai pintu gerbang Ekron. Oh saudara sekalian, engkau dipanggil oleh Tuhan, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyemangat hidup orang percaya, untuk membawa berita kemenangan kepada umat Tuhan. Jangan berita kalah, jangan berita terpuruk. Dan hari ini saya mengajak saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Milikilah Roh Kudus, urapan Roh Kudus, penuh Roh Kudus setiap hari, sehingga di rumah tangga kita, bila engkau bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, engkau menjadi penyemangat hidup untuk anak-anakmu, atau seperti kami cucu sampai kepada cucu. Penyemangat hidup untuk mereka sekolah, penyemangat hidup untuk mereka yakin mereka pasti akan berhasil dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya mengajak kita hari ini sungguh-sungguh saudara sekalian untuk kita belajar. Jangan menebar ketakutan, jangan menebar berita hoax, punya sikap hati juga. Orang akan lihat kita, kalau muka kita tuh muka yang ketakutan, muka yang sedih melulu menghadapi segala masalah, bagaimana kita bisa mengajak orang hidup berkemenangan?
Hari ini pesan daripada Tuhan, ingat baik-baik saudara sekalian, pesan daripada Tuhan untuk kita semua, mari kita terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Saya sudah 71 tahun dan saya mengajak kita semua saudara sekalian, seperti saya. Lewat program ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk terus dipenuhi oleh roh kemenangan dan mengajak orang dari rumah tangga saya sampai kepada gereja di mana saya bergereja, mengajak orang untuk hidup berkemenangan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan orang yang berharap dan percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami alat, apa kami anak atau ibu atau ayah di rumah atau anggota jemaat biasa di gereja kami, untuk menebarkan semangat kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa gelap, mengalahkan dosa, dan mengalahkan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.